unta merupakan salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang. Selain menjadi hewan berkaki dua tercepat, ia juga berstatus sebagai burung terbesar di dunia. Burung unta memiliki tinggi hingga 2,8 meter dan berat hingga 120 kg untuk jantan dan tingginya 2 meter serta berat mencapai 100 kg untuk betina. Sebagaimana umumnya hewan besar, umur burung unta juga relatif lama, yaitu hingga 40-70 tahun. Telur burung unta merupakan telur paling keras dan telur paling besar di dunia. Beratnya paling tidak mencapai 1,6 hingga 2 kg. Dalam musim kawin, mereka akan bersarang dan bertelur. Burung unta tergolong agresif dan membahayakan. Ketika terancam, ia tak akan segan-segan menggunakan kaki kuatnya untuk menendang musuh. Sebenarnya burung unta termasuk hewan yang mudah dalam pakannya, karena burung unta termasuk hewan omnivora. Burung ini biasanya memakan dedaunan, akar-akaran, biji-bijian, serangga, dan hewan kecil lain yang ada di sekitarnya. Daging burung unta memiliki sumber protein yang tinggi. Maka dari itu, tidak jarang orang-orang mengolah daging burung ini untuk dijadikan makanan yang mempunyai cita rasa yang tinggi pula. Daging burung unta memiliki banyak khasiat, di antaranya yaitu menurunkan kadar kolesterol tubuh, mencegah terjadinya kanker, mencegah hipertensi, dan masih banyak lagi. Saat ini, burung unta dijadikan hewan ternak karena memiliki harga jual yang tinggi. Ia diambil kulit, daging, serta telurnya yang sekali musim kawin bisa menghasilkan 40 hingga 60 butir telur dari satu induk. Di Indonesia sendiri, burung unta masih tergolong hewan yang mahal. Sepasang anakan burung unta yang sudah memiliki tinggi minimal 1 meter, harganya bisa mencapai 30 juta rupiah. Sedangkan anakan yang baru menetas dihargai 20 hingga 25 juta rupiah per pasang. Konsumsi daging burung unta yang cukup diminati dan populasinya yang terus berkurang membuat peluang bisnis ternak burung unta menjadi lahan yang menjanjikan. Bagaimana pemirsa? Apakah kalian tertarik untuk mencoba ternak burung unta? Ternyata ya, burung unta bisa dijadikan ide bisnis anti mainstream. Ini kan mumpung mungkin banyak sekali yang memerlukan dari khasiatnya burung unta. Tapi belum banyak yang menyediakan. Nah, ini di sana ada peluang. Itu dia yang kita harus cari, sebuah peluang. Tapi untuk beternak burung unta ini juga perlu lahan yang cukup besar. Itu dia ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Anda semua pada hari Senin ini. Yang artinya saya Aridanu kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya apa? Kita akan mengobrol tentang bisnis dan juga ekonomi up to date. Nah, langsung saja kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai batang pisang yang katanya nih memiliki harga yang cukup mahal di luar negeri. Kok bisa ya? Batang pisang yang biasanya dibuang ini memiliki harga yang mahal. Langsung saja kita simak informasinya spesial untuk Anda semua. Pohon pisang banyak tumbuh subur di negara Indonesia. Hampir di setiap wilayahnya banyak ditumbuhi buah pisang dengan berbagai jenis. Bagian dari pohon pisang yang kerap dimanfaatkan kebanyakan adalah buah dan daunnya saja. Namun siapa sangka ternyata batang atau bonggol dari pohon pisang bisa dimanfaatkan dan harganya juga cukup menjanjikan. Di Amerika Serikat sendiri, batang pohon pisang dipotong menjadi kecil dan dijual harganya bisa mencapai 5,97 US dollar atau setara dengan Rp85.000. Selain itu, batang dari pohon pisang ini juga bisa Anda olah menjadi camilan yang enak seperti keripik. Keripik dari pohon pisang merupakan jenis keripik yang sangat unik dan jarang ditemukan. Usaha olahan batang pohon pisang ini terbilang masih jarang dijalankan oleh masyarakat kita. Sehingga peluang bisnisnya masih besar untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Bagi Anda yang tertarik berbisnis keripik batang pohon pisang, berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Prospek dalam bisnis keripik pohon pisang dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis keripik dapat mendatangkan keuntungan bombastis.
Bisnis yang bergelut dengan olahan keripik batang pohon pisang ini memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis keripik ini sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga dan tak pernah sepi akan konsumen. Dalam menjalankan bisnis keripik batang pohon pisang memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk mencari bahan baku keripik batang pohon pisang bisa dijumpai di toko, pasar, atau supermarket terdekat. Dalam berjualan keripik batang pohon pisang, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Bisnis keripik batang pohon pisang dapat membuka kios di pusat perbelanjaan, pinggiran jalan raya, taman kota, dekat sekolah, pasar, dan lainnya. Untuk menjual keripik batang pohon pisang, Anda bisa hitung per kemasan, di mana harga yang Anda tentukan jangan terlalu mahal maupun terlalu murah. Anda bisa menjualnya dengan harga Rp5.000 sampai Rp15.000. Hal ini berguna untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang Anda jual. Untuk pemasaran keripik batang pohon pisang sendiri, Anda bisa memanfaatkan media sosial yang Anda punya maupun situs jual beli online yang saat ini sedang populer. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis keripik pohon pisang? Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat ya pemirsa. Oh, ini sangat menarik sekali ya, karena relatif untuk mendapatkan batang pohon pisang ini di negara kita sangatlah mudah sekali. Tapi pasarnya begitu luas sekali, baik di dalam negeri mungkin harus diperkenalkan lebih lanjut, tapi di Amerika ini sudah ada pasar yang pasti menanti kita semua. Ya sudah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Anda di informasi kedua kita ya. Baik, kita akan tinggalkan informasi mengenai batang pisang dan kita akan beralih ke informasi ke jajanan SD yang katanya nih simple tapi cuannya nggak simple. Jajanan seperti apa? Nanti kita akan lihat informasinya. Ini dia. Salah satu survei dari Mondelez Internasional mengungkapkan bahwa orang Indonesia ternyata lebih sering mengkonsumsi camilan daripada makanan berat. Tetapi, selain dinikmati menjadi pendamping ketika bersantai, camilan juga bisa menjadikan ide bisnis yang cukup menguntungkan loh pemirsa. Salah satu makanan atau cemilan yang banyak digemari hingga banyak usaha kuliner membuat makanan ini adalah aci digulung papeda atau biasa disebut cilung papeda. Cilung papeda adalah camilan yang memiliki banyak peminat termasuk anak-anak. Biasanya makanan ini dijual oleh abang-abang di sekitar SD atau SMP. Harga satu tusuknya adalah Rp1.000 saja. Sangat murah dan ramah kantong untuk kalangan anak-anak. Tentunya, Anda juga bisa mencoba membuat sendiri di rumah karena sangat mudah membuatnya. Nah, untuk Anda yang ingin berbisnis cilung papeda, jangan khawatir ya, karena bahan yang dibutuhkan dan cara membuatnya sangatlah mudah. Siapkan 5 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh penyedap rasa, 200 ml air, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata. Siapkan juga 1 buah telur, atau Anda juga bisa menggunakan telur puyuh. Untuk telur ayam, Anda bisa kocok terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan teflon dan olesi sedikit minyak. Lalu, tuangkan telur terlebih dahulu. Kemudian tuang adonan papeda. Tambahkan bumbu atau saus sesuai selera Anda. Gulung cilung papeda menggunakan tusuk bambu yang sudah tersedia. Dan tada, cilung papeda sudah jadi. Sangat mudah bukan? Rata-rata penjual cilung papeda menghabiskan 400 hingga 500 tusuk papeda. Sehingga penghasilan yang didapat oleh para penjual perharinya adalah Rp400.000. Dan per bulannya mereka bisa meraup keuntungan hingga Rp15 juta. Wah, menarik sekali ya pemirsa ide usaha ini. Itulah pemirsa informasi mengenai ide usaha cilung papeda yang enak dan cukup menguntungkan. Bagaimana pemirsa? Apakah sudah tertarik untuk mencoba usaha cilung papeda? Masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 9 bulan terakhir menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat tiap daerah yang sangat turun drastis. Bahkan penurunan pendapatan sangat dirasakan oleh para pelaku pasar seluruh dunia. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk produktif walaupun di rumah saja. Sudah banyak orang yang sukses dalam usaha berawal dari hobi. Semua hobi dapat berpeluang menjadi ladang bisnis. Usaha salah satunya adalah hobi memelihara burung lovebird.
Semakin meningkatnya permintaan jenis burung ini ditandai dengan banyaknya perlombaan burung berkicau di berbagai tingkat daerah maupun nasional yang menjadikan lovebird sebagai kelas utama. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mencari sebuah keuntungan di tengah masa pandemi COVID-19 dengan cara beternak atau budidaya burung lovebird. Lovebird merupakan jenis burung beo yang memiliki warna bulu yang menarik dengan suara khasnya menjadi salah satu faktor membuat burung yang berasal dari Afrika ini memiliki nilai jual yang lumayan tinggi dan beberapa orang tertarik untuk melakukan budidaya burung lovebird. Penggemar burung lovebird di Indonesia belakangan ini semakin banyak dan terus bertambah setiap harinya. Hal ini memicu banyak para peternak untuk mengembangbiakannya. Sehingga peluang usaha di bidang peternakan ini pun semakin berkembang, bahkan sanggup menarik perhatian peternak burung lain untuk beralih membudidayakan burung ini. Warna-warna menarik yang dimiliki burung lovebird dan suara merdu kicauan yang dikeluarkannya menjadi alasan para pemilik untuk menjadikannya peliharaan di rumah. Bahkan selain itu, ada juga yang memelihara burung ini karena tertarik dengan kepintaran yang dimiliki burung ini. Selain warnanya yang indah dan cantik, burung ini tergolong mudah untuk dibudidaya. Aktivitas pemberian pakan burung lovebird dilakukan secara rutin dan teratur setiap hari. Frekuensi pemberian pakan burung lovebird tergantung pada usia burung. Pada umumnya semakin muda usia burung lovebird, maka semakin banyak porsi makan yang diberikan. Untuk burung lovebird dewasa, bisa secara rutin memberi makan 1 kali dalam sehari, baik pagi atau di sore hari. Kita juga harus rajin membersihkan tempat makan dan tempat minum pakan burung lovebird, karena tempat makan dan tempat minum yang kotor dapat menimbulkan bakteri dan berpengaruh bagi kesehatan burung lovebird. Sama halnya dengan aktivitas pembersihan tempat pakan, kandang burung lovebird juga seharusnya dibersihkan secara rutin setiap hari. Hal ini wajib dilakukan agar kebersihan kandang tetap terjaga dan burung lovebird terhindar dari berbagai macam bakteri dan penyakit. Untuk memandikan lovebird sangat mudah, bisa menggunakan sprayer atau semprotan sehingga kita tidak harus memindahkan lovebird ke kandang lain. Setelah memandikan, lovebird perlu dijemur agar bisa mendapat asupan sinar matahari yang dipercaya dapat menghilangkan bakteri dan virus yang ada di tubuhnya. Bisnis lovebird ini sangat menguntungkan dari sisi harga yang terus naik meskipun saat pandemi COVID-19. Untuk anakannya saja, burung lovebird jenis biasa dihargai Rp150.000 per ekor, tapi untuk anakan yang varian bagus, harganya bisa mencapai puluhan juta. Jenis lovebird Biola Blue merupakan salah satu jenis lovebird yang cukup mahal dibandingkan varian lovebird biola lainnya. Harga lovebird Biola Blue lebih fantastis, di mana jenis dan harga lovebird Biola Blue mencapai 40 juta. Jika kita menjalankan usaha ini dengan didasari dari hobi memelihara hewan, maka kesulitan itu pun tidak akan begitu berarti. Meskipun menurut kebanyakan orang hal itu sulit, namun kita akan dengan senang hati untuk mempelajarinya. Itu tadi informasi mengenai budidaya lovebird, berawal dari hobi hingga menguntungkan penghasilan yang fantastis. Selama pandemi COVID, budidaya burung kicau memang sedang ramai menjadi perbincangan. Selain dijadikan hobi bagi para sobat kicau mania, ternyata budidaya burung kicau juga dapat dijadikan ladang bisnis untuk menopang perekonomian selama di rumah aja. Burung kicau memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari warna bulu, bentuk bulu, suara kicauan, hingga cara merawatnya. Seperti burung jalak suren, yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta unggas. Salah satu burung eksotis dengan warna hitam dan putih ini memang menarik perhatian. Tak hanya eksotis, burung ini juga termasuk salah satu jenis burung dengan kicauan yang ramai dan keras. Burung jalak suren masuk ke dalam keluarga Sturnidae yang dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Selain itu juga tersebar di berbagai negara seperti Bangladesh, Kamboja, Cina, India, Laos, dan beberapa negara lain. Selain untuk dipelihara, burung jalak suren ini juga ternyata memiliki prospek yang bagus untuk dibudidayakan. Karena selain perawatannya yang mudah, harga jual jalak suren termasuk tinggi di pasaran. Dengan banyaknya peminat, tidak sedikit peternak yang menjadikannya sebagai bisnis yang menguntungkan. Budidaya burung jalak suren dapat dikatakan menguntungkan karena dengan modal 1,5 juta rupiah untuk sepasang indukan, kandang dan peralatan sekitar 300.000 dan biaya pakan 100.000 per bulan, dapat meraup omset 700.000 rupiah per kawinan hingga 25 juta rupiah per bulan jika proses budidaya berjalan lancar.
Untuk Anda yang tertarik membudidayakan burung jalak suren ini, berikut Biz Update rangkum langkah mudah bagi pemula. Yang harus Anda lakukan adalah pilih indukan yang berkualitas dan pastinya dalam keadaan sehat. Indukan burung yang sudah siap untuk diternak biasanya berusia 1-2 tahun. Pemilihan rentang usia tersebut karena burung telah masuk usia produktif dan siap untuk kawin. Kemudian sediakan kandang ternak. Rata-rata ukuran idealnya memiliki panjang 2 meter dan lebar 1 meter dengan tinggi 2,25 meter. Pastikan lantai kandang terbuat dari tanah karena dapat menyerap kotoran burung. Sarang burung dapat dibuat dari kayu dan triplek dengan ukuran 25 x 25 x 25 cm. Sediakan juga wadah mandi burung dan tempat pakan beserta minum yang ditaruh berdekatan dengan pintu agar mudah menggantinya. Dalam proses menjodohkan jalak suren, tidak boleh langsung disatukan di dalam kandang. Caranya dengan meletakkan kedua burung berdekatan, kemudian jika kedua burung tidak saling menyerang dan malah berkicau bersautan, berarti kedua burung tersebut memiliki ketertarikan dan bisa disatukan pada kandang ternak. Untuk pemberian pakan, bisa menggunakan foer dengan pakan tambahan berupa jangkrik, serta ulat Hongkong. Berikan pakan terbaik agar proses perkawinan semakin lancar. Selain itu, pakan juga berpengaruh dalam menunjang daya tetas, kekuatan cangkang, serta kesehatan induk dan anakan. Nah pemirsa, itu tadi beberapa cara ternak burung jalak suren bagi pemula versi Biz Update. Apakah Anda tertarik? Semoga berhasil ya. Nah, apabila kita mau terjun ke ternak burung begitu ya, kita kalau misalnya belum punya pengalaman, mungkin Anda boleh mencoba dulu untuk memelihara burung 1 atau 2. Nah, apabila Anda sudah punya komitmen yang luar biasa mencintai hewan-hewan ini, baru mungkin Anda juga bisa membudidayakan atau memternakan burung-burung ini. Jangan dulu ke burung yang memang harganya cukup mahal, mungkin karena resikonya juga sangat besar. Dimulai dengan burung yang mungkin bisa pasarnya banyak sekali dan juga bisa mudah mendapatkannya dan juga menternaknya seperti lovebird tadi. Baru setelah itu mungkin burung-burung yang lain begitu ya. Nah baik, untuk Anda semua ini pencinta burung atau calon pencinta burung, ini bisa dijadikan sekali lagi referensi untuk Anda semua. Baik, kita lanjut ke informasi mengenai ulat sutra yang memiliki nilai bisnis yang menggiurkan karena harganya sangat mahal. Tapi kita tahu bahwa ulat sutra ini juga merupakan membudidayakan yang cukup sudah lama, berabad-abad. Tapi ada saja yang memang berhasil dan juga ada yang tidak berhasil. Nanti kita akan lihat seperti apa tips-tipsnya untuk Anda yang ingin memulai berternak ulat sutra ini ya. Dan informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adi Danu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Lalu juga menggunakan masker serta menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Biz Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Ulat sutra atau dengan nama latin Bombyx mori termasuk dalam famili Bombycidae, merupakan salah satu jenis serangga yang dapat menghasilkan benang dengan kualitas sangat baik yang kemudian diolah menjadi salah satu kain unggulan dan berkelas yakni kain sutra. Sudah dikenal bahkan hingga seluruh dunia, kain sutra memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Jadi tidak mengherankan jika harga per helai kain sutra ini dihargai sangat mahal. Selain itu, karena masih sangat terbatasnya pasokan akan benang sutra ini, membuat banyak permintaan besar yang tidak terpenuhi. Pemerintah pun hingga saat ini masih mengandalkan pasokan impor untuk mencukupi kebutuhan industri tekstil yang menggunakan benang sutra. Bahkan kabarnya pasokan benang dari dalam negeri hanya mampu mencukupi pasar hingga 5%-nya saja. Melihat kebutuhan yang cukup tinggi serta harganya yang maksimal, tidak mengherankan apabila prospek budidaya ulat sutra sebagai penghasil bahan utama untuk benang sutra dinilai cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Berikut Biz Update rangkum tips dan trik budidaya ulat sutra untuk Anda. Persiapan pakan. Paling awal yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan pakan untuk ulat yang akan dikembangbiakan. Ini langkah awal yang cukup penting. Pasalnya, ulat sutra hanya mengonsumsi daun murbei sebagai pakannya agar menghasilkan serat berkualitas tinggi. Penyediaan kandang ternak. Kandang ulat sutra bisa dibuat berbentuk rak-rak yang ditempatkan di sebuah ruangan berventilasi udara cukup. Sebelum digunakan untuk menabur bibit, kandang wajib disemprot disinfektan secara merata sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Ruangan untuk kandang ternak ulat sutra perlu dibedakan seperti ulat bibit dan ulat yang kecil dengan ulat sutra yang sudah tumbuh dewasa.
Persiapan bibit atau telur. Jumlah bibit yang akan dikembangkan sebaiknya menyesuaikan dengan ketersediaan pakan. Bibit ulat sutra berupa telur yang telah diinkubasi bisa langsung ditetaskan pada rak pemeliharaan. Suhu yang diperlukan agar bisa menetas sempurna berada di kisaran 25-28 derajat Celcius dan tempat penetasan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Pemeliharaan ulat sutra. Setelah menetas, ulat sutra kecil harus rutin diberi pakan 3 kali dalam sehari dengan daun murbei muda yang dipotong kecil-kecil. Siklus pertumbuhan ulat sutra kecil mengalami beberapa pergantian kulit atau disebut instar. Lama pergantian kulit umumnya terjadi 2 hingga 3 hari. Pemeliharaan ulat dewasa. Terdapat perbedaan dari cara perawatan antara ulat sutra kecil dan dewasa. Di antaranya, ulat dewasa membutuhkan rak yang lebih besar dan pakan daun murbei secara utuh beserta batangnya. Pemberian pakan pun perlu ditingkatkan hingga 3-4 kali dalam 1 hari. Masa pembentukan kepompong. Pada masa instar kelima, biasanya ulat sutra sudah mengalami pembentukan menjadi kepompong atau disebut kokon. Dapat kita kenali dengan ulat yang sudah mengeluarkan serat dari mulutnya. Setelah itu ulat akan berubah menjadi pupa di dalam kokon selama 2-3 hari dan akan berubah menjadi kupu setelah 8 hingga 9 hari. Pemanenan kokon ulat sutra dilakukan sebelum kupu-kupu keluar dari ujung kepompong agar menghasilkan kokon berkualitas. Kokon ini akan direbus yang menyebabkan kokon mulai terurai sehingga dapat memperoleh serat benang sutra yang berkualitas. Nah, bagaimana pemirsa? Wajar ya jika memiliki harga yang mahal karena proses dalam menghasilkan benang sutra ini sangat rumit dan membutuhkan proses yang panjang.